Inilah ketegaran Raffi Ahmad pasca kembali tampil. Sejak tampil kembali menjadi host dahsyat dari hari Sabtu hingga Senin kemarin, Raffi seolah dipelonco oleh host dahsyat lainnya layaknya presenter baru. Seperti apakah candaan Olga dan kawan-kawan yang menjadikan Raffi bulan-bulanan di Dahsyat? Pekan ini, inilah kisah ketegaran para selebritis yang dirundung duka. Mulai dari Raffi Ahmad, Pipik istri almarhum UJ, hingga pedangdut senior Camelia Malik yang secara mengejutkan rumah tangganya tergelincir ke jurang perceraian. Kisah pertama dimulai dari Raffi Ahmad. Sejak tampil kembali menjadi host dahsyat, Raffi seakan dipelonco habis-habisan oleh host dahsyat lainnya seperti Olga Syaputra, Ayu Dewi dan juga Denny Cagur. Kecanggungan Raffi lah penyebabnya karena 3 bulan absen mengisi Dahsyat. Seperti kemarin pagi, Raffi sengaja dijemput ke rumahnya oleh kru Dahsyat. Masih tertidur pulas, Raffi pun dipaksa bangun dan hingga tercebur ke kolam sebelum dipaksa berangkat ke acara Dahsyat. Sehari sebelumnya atau tepatnya Minggu, Raffi juga dibuat mati gaya alias dipelonco habis-habisan oleh Ayu Dewi, Denny dan Olga. Kecuali di hari Sabtu atau tepatnya saat tampil perdana, Raffi dibuat tak sanggup berkata-kata karena grogi bisa bertemu kembali sahabat-sahabatnya. Raffi apa kabar, Wi? Kita aja nggak bisa ngomong. Tito, tuh. Sahabat Dahsyat pada manggilin Tito karena Raffi ini dipanggil sama sahabat Dahsyat ini yang udah lama panggilannya Tito ya. Wi apa kabar, Wi? Alhamdulillah baik dan jujur nih. Jujur banget. Aduh, saya hari ini grogi banget. Kalau boleh jantung saya nih deg-degan banget. Selamat pagi sahabat Dahsyat. Salam hangat terdahsyat untuk seluruh keluarga Indonesia. Saya pertama-tama pastinya mau ngucapin buat semua sahabat Dahsyat yang ada di seluruh Indonesia. Makasih buat Allah Subhanahu wa Ta'ala, buat semua sahabat Dahsyat yang selalu mendoakan saya, memberikan dukungan saya, memberikan motivasi. Memang saat kemarin saya lagi susah, ternyata kalian sahabat itu bukan hanya stempel sahabat ya. Kalian memang benar-benar sahabat. Dikala saya senang kalian ada, dikala saya susah kalian juga selalu ada untuk saya. Relakan saja ini, bawa semua yang terbaik untuk kita semua. Menyerahlah untuk menang. Apa dong? Kalau anak baru emang mesti dipelonco. Michael mati kakak ngomong. Kamu kan anak baru di sini ya? Ya, oke kakak senior, mohon maaf ya. Itu masaknya bernyanyi dong. Ya, bisa nggak nyanyi? Bernyanyi apa? Lagu BBB aja. Jangan lagu BBB. Jangan lagu BBB. Lagu apa dong? Lagu yang Raffi seneng. Yang mana? Pak Hakim dan Pak Jaksa. Abang saya akan disidang. Astaga, Afi tidur lagi dia. Bangun, Vi. Ini pindah tempat tidur doang. Bangun. Kok pindah lagi Pak? Bapak kayak lagi dipindahin sama jin kentut. Bangun. Pindah-pindah tidurnya. Udah jam berapa nih? Ayo ke Dahsyat. Kita siap-siap Dahsyat. Mandi Pak, udah tuh. Wah, itu anak buah biar tuh. Gitu. Bisa renang nggak, Bos? Sini, Bos. Bisa renang. Kok merasa nggak bersalah lagi? Bos, sini, Bos.
Ya, gua nggak jorokin lagi. Nah, mandi segar kan, Bos. Olahraga lagi, Bos. Aduh. Pagi-pagi ya, Pak. Nah, sehat kan, Bos? Sehat nggak? Sehat kan, Bos. Kedinginan, lo mau bikin orang mati. Udah tata mandi dulu ya. Bener-bener ya. Oh itu dia Mary-nya. Raffi bukan hanya dibuat mati gaya, tapi juga nyaris tak berkutik. Apalagi saat dijadikan bulan-bulanan candaan oleh para karibnya, Raffi seakan tak sanggup menimpali. Ketika mencandai Raffi, para host dahsyat yang memang piawai memancing tawa seakan menyindir Raffi di ambang kebangkrutan. Begitupun saat menikmati santapan bersama, Raffi yang begitu lahap menyantap makanan kembali menjadi bulan-bulanan canda teman-temannya. Karena kemarin Raffi kan hari pertama di Dahsyat. Terus Raffi ngelihat teman-temannya ngelihat Raffi grogi. Terus kata teman-temannya, tenang Fi, lu besok nggak usah grogi, besok lu kita anterin. Dan sekarang mereka menunjukkan, ngebuktiin Raffi diantar sama geng-gengnya teman-teman. Ada geng Edis Biker Boys nih, anak motor teman-teman. Anak motor ini kalau saya boleh koreksi Pak, kayaknya bukan karena Raffi grogi. Kenapa? Kan motornya udah dijual semua. Sembarangan aja lu. Nanti dianterin. Makan gorengnya habis loh sama Raffi. Iya, karena Raffi makannya semangat sekali ya. Di sana nggak boleh makan enak ya. 1, 2, 3. Yeay, Selin Sweetin ternyata. Salah. Raffi kenapa? Kenapa lagi? Matanya yang Matanya ikut biasa kabur. Kalau saya kan memang tipe orang yang kalau udah di atas panggung ya kan, ya orang mah bisa percaya atau enggak ya, karena apapun yang disampaikan saya sama Raffi Ahmad, sama Ayu Dewi, sama Denny Cagur, karena memang di situ ya tempat berkomedi. Jadi ya kita memang kalau ngomong kan suka gitu, ayo kerja terus. Ya kan banyak lo utang lo kemarin gitu-gitu. Dia mah malah seneng tahu kalau diceng-cengin, karena kan memang dia tahu karakter saya kan. Segala candaan tadi merupakan ekspresi spontan para host dahsyat untuk menghangatkan suasana, menyambut kembalinya Raffi ke tengah mereka. Baik Olga, Ayu Dewi maupun Denny Cagur tak mau ada kesedihan saat Raffi tengah bersama mereka. Meski Raffi sejak hari Sabtu lalu kembali meramaikan panggung dahsyat, namun tetap harus menjalani wajib lapor ke BNN. Dan kemarin kewajiban itu kembali ia tunaikan. Walaupun mulai sibuk beraktivitas, Raffi tidak mengabaikan kewajibannya terhadap hukum seperti berikut ini. Ya, misi ya. Raffi. Komen dikit nih. Komen dikit. Can I interview with you, Raffi? Tak lama ini kan, ini paling ini seminggu 2 kali, terus minggu berikutnya mungkin seminggu sekali. 21 ya Pak? Apanya? Oh enggak juga, dilihat nanti sesuai kebutuhan kan, ntar nanti sebulan sekali. Kita lihat aja kan, itu proses itu kan saya nggak tahu ya. Tapi ini artinya apa, kayak modelnya tapering off lah, kayak modelnya, tahu nggak tapering off? Jadi dari ini pelan-pelan, jadi lama-lama ya enggak. Dia harus konsultasi dengan tim ahli, karena itu terus dievaluasi perkembangannya. Kemudian kedua ya tentunya kita sambil melengkapi berkas masih berjalan, pengecekan tentang kondisi, dievaluasi perkembangannya dan sebagainya. Termasuk kejiwaan. Itu sudah satu paket lah. Secepatnya kita banyak tugas, makanya pengen satu persatu cepat selesai. Nggak mau menggantung. Menyongsong babak baru dalam hidupnya pasca terbelit masalah, Raffi pun menceritakan pengalamannya ketika menjadi penghuni tempat terapi di Lido, Sukabumi. Pengalaman yang meskipun pahit, amat bernilai dalam hidupnya dan tak bisa dibeli dengan apapun. Seneng lah di sana, punya pengalaman hidup, dan pengalaman hidup kemarin saya 3 bulan ini, anggap saya 3 bulan untuk 3 tahun. Itu bisa menjadi pengalaman hidup saya, itu nggak bisa terbeli dimanapun, nggak bisa saya dapetin dimanapun, di kampus, di sekolahan, manapun saya nggak bisa dapetin pengalaman itu. Ya tentunya pengalaman kemarin itu harus membuat saya menjadi manusia yang lebih baru lagi dan bisa menjadi lebih baik. Ya kalau di sana kan istilahnya di sana kan ya semuanya apa ya, sendiri, memang self service lah gitu.
Jadi kita memang semuanya sendiri. Saya juga lebih belajar, bisa membumi gitu loh. Mungkin biasanya saya kalau di Jakarta lebih apa-apa bisa ada istilahnya, ada yang bantuin, ada asisten, di rumah ada pembantu rumah tangga. Tapi di sana benar-benar saya sendiri. Lebih menghargai waktu, lebih menghargai semua, lebih menghargai manusia, lebih menghargai diri sendiri. Di sana saya belajar gimana ya membersihkan semuanya sendiri gitu. Di sana kita banyak lah, ya banyak sekali pengalamannya buat kita di sana. Ya mungkin sehari-hari memang apa ya, kita sebagai manusia itu ternyata semuanya manusia itu semua sama rata lah gitu loh. Saya berpikir sekarang itu, aduh kalau harta, jabatan, apapun itu, aduh semua sementara. Tapi kita di sana belajar menjadi back to nature, gimana sih kembali lagi ya saya di sana ikut sama teman-teman lain komunitas. Kalau memang waktunya di sana harus kita bersihin kamar mandi, kita bersihin kamar mandi bareng. Kita waktunya untuk rapikan rumah, lantai, kita pel bareng-bareng, kita sapu, cos bareng-bareng, kita bersihin kamar, semuanya sama-sama. Jadi ya kita lakuin itu sendiri. Dan awalnya ya jujur saya juga pertama agak kok begini, tapi ternyata enggak lah. Saya di sana juga belajar banget. Banyak pengalaman buat saya. Bagi Raffi, kenangan di Lido tak kalah indah dengan kenangan yang ditorehkan para host ketika menyambutnya tampil kembali menjadi host di panggung musik dahsyat. Semua candaan yang dilakukan Olga dan host lainnya ternyata hanya untuk mencairkan suasana dan kekakuan Raffi. Sejak Raffi terbelit masalah hukum, Olga lah yang sering kali menangis. Lantas, apa arti tangisan Olga untuk Raffi? Saksikan Intens di segmen selanjutnya. Saya sholat berdoa, ya Allah, ampuni dosa temanku, sahabatku Raffi Ahmad. Kalau ini yang terbaik buatmu ya Allah, hatiku ikhlas. Dan nyatanya semua itu dilakukan Olga dan host dahsyat lainnya kepada Raffi untuk mencoba mencairkan suasana dengan candaan yang khas. Lalu sepertinya Raffi memanglah belahan jiwa Olga. Sejak Raffi dirundung masalah yang mengantarnya berurusan dengan hukum, Olga selalu menangis ketika ditanyakan mengenai keadaan Raffi. Lalu apa sesungguhnya arti tangisan dari Olga?